Perkenalkan, nama saya Joshi Johan Sebastian. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan memiliki dasar hukum. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau yang biasa disingkat PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak bumi dan bangunan: nomor 1, memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Nomor 2, adanya kepastian hukum. Nomor 3, mudah dimengerti dan adil. Nomor 4, menghindari pajak berganda. Pengertian dalam pajak bumi dan bangunan: bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman termasuk rawa-rawa, tambak, perairan, serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, sehingga pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Kemudian nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atau ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai objek pajak pengganti. Objek pajak nomor 1 yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah penggolongan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memindahkan perhitungan pajak terutang. Yang menjadi pengecualian objek pajak ialah digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan. Nomor 2, digunakan untuk kuburan peninggalan purbakalam atau yang sejenis dengan itu. Nomor 3, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Nomor 4, digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Pandika, akan melanjutkan presentasi PBB. Selanjutnya ada subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bangunan. Terus subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. Yang ketiga, dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam nomor 1. Terus tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Yang pertama, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak. Terus dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Yang keempat, besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Pada dasarnya, penetapan NJOP adalah 3 tahun sekali, namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Contohnya nilai jual suatu objek pajak sebesar 2 juta rupiah. Persentase misal 20%, maka besarnya
NJOP tersebut adalah 20% dikali 2 juta sama dengan 400.000. Ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu yang pertama sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 miliar rupiah. Terus yang kedua, sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambangan dan objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah. Oke, selanjutnya ada cara menghitung pajak. Rumusnya adalah PBB sama dengan tarif pajak dikali NJKP. Itu tarif pajaknya 0,5% dikali persentase NJKP dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Terus ada tahun pajak, saat, dan tempat yang menentukan pajak terutang. Pertama, tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim. Jangka waktu 1 tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Terus ada saat. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pada tanggal 1 Januari. Yang ketiga, tempat. Tempat pajak yang terutang untuk daerah Jakarta dan sekitarnya di wilayah khusus ibu kota Jakarta. Untuk daerah lainnya di wilayah kabupaten atau kota. Terus yang ketiga, tempat pajak terutang untuk Batam di wilayah Kepulauan Riau. Oke, selanjutnya ada SPOP, SPPT, dan SKP. Dalam rangka pendataan subjek pajak, wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan tepat waktu, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak. Dirjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang diterimanya. SPPT yang diterbitkan atas dasar SPOP. Namun, untuk membantu wajib pajak, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Budiardiansyah, melanjutkan PPT materi SPOP Rehan Julfandika, yaitu yang keempat, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan surat ketetapan pajak dalam hal-hal sebagai berikut. Yang A, apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Lalu, yang kedua, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Lalu selanjutnya, yang kelima ada jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 poin pertama adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP dikenakan sanksi tambahan, yaitu sebesar 25% dari pokok pajak. Lalu yang keenam, jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 poin kedua adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang. Lalu ada keberatan dan banding. Dalam keberatan dan banding, wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Dirjen Pajak atas A. Surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Yang B. Surat ketetapan pajak atau SKP. Nah, Dirjen Pajak berhak memberikan keputusan berupa A. Tidak dapat diterima, B. Menolak, yang C. Menerima seluruhnya atau sebagian, yang D. Menambah besarnya jumlah pajak. Lalu selanjutnya ada pengurangan permintaan denda administrasi PBB. Nah, permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang tercantum dalam SKP PBB yaitu A. Tidak diajukan keberatan, B.
B. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Yang C. Diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak dan Dirjen Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan wajib pajak tersebut. Yang D. Tidak diajukan permohonan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang PBB atau diajukan permohonan pengurangan PBB tetapi dianggap bukan sebagai permohonan. Nah, yang E. Tidak diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan. Atau yang F. Tidak diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pembatalan tetapi dianggap bukan sebagai permohonan. Selanjutnya ada pengurangan permintaan denda administrasi yang kedua, yaitu permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang tercantum dalam STP PBB dapat diajukan sepanjang A. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan keberatan. Yang B. SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Yang C. SPPT atau SKP PBB diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak dan Dirjen Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan wajib pajak tersebut. Lalu yang D. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permohonan pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang PBB atau diajukan permohonan pengurangan PBB tetapi dianggap bukan sebagai permohonan. Yang E. SKP PBB tidak diajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB atau diajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB atas SKP PBB tetapi dianggap bukan sebagai permintaan. Lalu yang F. SPPT atau SKP PBB tidak diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pengurangan SPPT atau SKP PBB yang tidak benar tetapi dianggap bukan sebagai permohonan. Atau yang G. SPPT, SKP PBB atau STP PBB tidak diajukan permohonan pembatalan SPPT, SKP PBB atau STP PBB yang tidak benar atau diajukan permohonan pembatalan tetapi dianggap bukan sebagai permohonan. Lanjut, yaitu persyaratan permintaan pengurangan denda administrasi PBB. Nah, yang pertama, satu permintaan untuk satu SKP PBB atau STP PBB. Yang B, permintaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang C, mengemukakan besarnya denda administrasi PBB yang dimintakan pengurangan dengan disertai alasan. Lalu yang D, wajib pajak telah melunasi PBB yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB atau STP PBB. Dan yang E, ditandatangani oleh wajib pajak. Dan dalam hal surat permintaan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB disampaikan dengan cara yang pertama langsung, yang kedua dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat secara tercatat, atau yang C, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat dan nomor resi. Selanjutnya ada pejabat. Nah, pejabat yang berkaitan langsung dengan objek pajak, yaitu contohnya camat sebagai pembuat akta tanah, notaris atau penjabat pembuat akta tanah, pejabat pembuat akta tanah. Nah, lalu pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak itu yaitu pejabat agraris, lalu pejabat balai harta peninggalan, lalu ada pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak. Nah, kewajiban pejabat ini yang pertama yang berkaitan langsung dengan objek pajak itu A. Menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu yang B. Memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Dirjen Pajak. Lalu yang kedua ada yang berhubungan dengan objek pajak. Nah, yang ini pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak memiliki kewajiban memberikan keterangan
wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang. Selanjutnya ada sanksi. Yang A, sanksi bagi wajib pajak. Nah, pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak atau biasa disebut WP sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi pidana. Yang pertama, setiap orang yang karena kealpaannya. Yang A, tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, hukumannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar. Lalu yang kedua ada sanksi kepada setiap orang yang dengan sengaja melanggar. Yang pertama, contohnya tuh tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau NPWP, atau pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP, atau tidak menyampaikan SPT. Lalu ada juga contohnya menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Yang keempat, menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kelima, memperlihatkan pembukuan pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar. Selanjutnya ada tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain yang diperlukan oleh Ditjen Pajak. Selanjutnya ada tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Nah, hukuman untuk setiap WP yang dengan sengaja melakukan pelanggaran dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ada sanksi apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 3. Lalu yang keempat, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap poin 2 di atas menjadi pidana penjara yang paling singkat 6 bulan atau paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Selain bagi wajib pajak, sanksi juga berlaku bagi pejabat. Nah, sanksi umum. Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Statsblad 1860, Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Bagi penjabat yang tugasnya pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang 1. Tidak memperlihatkan atau meminjamkan dokumen yang diperlukan. Yang kedua ada tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Nah, hukuman bagi pejabat pajak yang melakukan hal seperti ini dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya
2 juta rupiah. Lalu, ada pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Nah, definisi pajak bumi dan bangunan itu apa? Nah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Dasar pengenaan dan tarif. Dasar pengenaan PBB P2 adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. Tarif PBB pedesaan dan perkotaan. Nah, NJOP-nya kurang dari 1 miliar rupiah ditetapkan 0,1%. Nah, sedangkan dari rentang 1 miliar rupiah hingga atau kurang dari 2 miliar rupiah dikenakan 0,15%. Lalu NJOP yang lebih dari 2 miliar rupiah ditetapkan 0,2%. Besaran NJOP TKP adalah 10 juta rupiah. Nah, cara perhitungannya yaitu besaran pokok PBB P2 sama dengan tarif dikali dalam kurung NJOP dikurangi NJOP TKP. Lalu ada masa pajak. Nah, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Nah, tempat pembayarannya di mana? Yaitu pembayaran PBB pedesaan dan perkotaan dapat dilakukan di bank provinsi seperti Bank Jateng, Bank Jatim, ataupun Jabar terdekat. Sanksi administrasi. Keterlambatan pembayaran melebihi jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Lalu ada pelayanan. Nah, jenis pelayanan yang pertama, keberatan, pembetulan, pengurangan, keringanan, pengembalian kelebihan pembayaran. Nah, pelayanan keberatan, pembetulan, dan pengurangan dapat dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota. Pelayanan keberatan, pembetulan, dan pengurangan diajukan paling lambat 3 bulan terhitung diterimanya SPPT PBB P2 oleh wajib pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.